Los Angeles FC sepakat datangkan mantan bek Juventus. Bek tengah itu akan terlibat dalam pembicaraan dengan LAFC untuk menyelesaikan transfer gratis begitu kontraknya di Juve berakhir pada 30 Juni. Selain menerima tepuk tangan meriah selama pertandingan terakhirnya di Juventus Stadium bulan lalu yang berakhir imbang 2-2 dengan Lazio. Gol memberitakan bahwa Selain telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Los Angeles FC dengan kontrak hingga Desember 2023. Semua pihak terkait akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan transfer. Dan penyambutan resmi pemain internasional Italia tersebut akan berlangsung di Stadion Bank of California sesudahnya. Ini akan jadi pertama kalinya pemain berusia 30 tahun itu bermain di luar Italia setelah mewakili Livorno, Roma, dan Fiorentina serta Senatua di negara asalnya. Bek ini pertama kali bergabung dengan Juve pada tahun 2004 dari Roma, dan selain dari musim pinjaman selama 1 tahun di Fiorentina, ia telah menghabiskan waktu selama 18 tahun di Turin. Selama waktu itu, ia telah mencatatkan lebih dari 500 penampilan untuk klub, memenangkan 9 gelar Serie A dan menjadi runner-up di Liga Champions pada 2 kesempatan. Pada tahun 2017, pengaruh Selain pada Bianconeri diakui dengan mendapatkan tempat di starting 11 terbaik sepanjang masa mereka, bersama dengan tokoh-tokoh seperti Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, dan Michel Platini. Kesepakatan Di Maria dan Juventus belum tercapai karena hal ini. Direktur Juventus Federico Cherubini akan bertemu dengan perwakilan Angel Di Maria pada pertengahan pekan ini. Pertemuan tersebut berlangsung di London, Inggris. Di Maria baru saja keluar dari Paris Saint-Germain. Ia berstatus bebas transfer dan ia terus dikaitkan dengan Juve. Para penggemar Bianconeri bersemangat melihat prospek pemain depan Argentina itu bergabung dengan klubnya. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia pada Rabu 1 Juli. Menurut Gazzetta, kedua pihak optimistis capai kesepakatan. Pembicaraan mengerucut pada durasi kontrak dan besaran upah yang diterima sang leader. Rupanya Real Madrid menginginkan kontrak setahun. Senatua menawarkan kerjasama untuk 2 musim ke depan. Sekarang semua kembali pada Di Maria, ia harus segera memutuskan. Jika yang bersangkutan menerima kontrak 2 tahun, ia bakal mendapatkan gaji bersih 7,5 juta euro per musim. Itu masih ada tambahan berbagai bonus, namun itu jika ia tak mengubah pendiriannya. Artinya hanya menginginkan kontrak setahun, ia hanya digaji bersih 5 juta euro tambah bonus. Bianconeri tak berencana untuk mengubah penawaran dan meninggalkan segalanya di tangan sang pemain, tambah laporan dari Football Italia. Sebelumnya, Di Maria berkostum PSG selama 7 musim, tepatnya dari 2015 hingga 2022. Sepanjang periode tersebut, ia tampil dalam 265 laga di berbagai ajang dan mencetak 92 gol. Ia meraih semua gelar domestik di Prancis. Ia dan rekan-rekannya lolos ke final Liga Champions musim 2019-2020. Sayang pada partai tersebut West Parisians ditaklukkan Bayern Munchen. Kini Di Maria dalam tugas kenegaraan, ia memperkuat Argentina menghadapi Italia. Duel bertajuk Finalisme ini berlangsung di Stadion Wembley, London, Kamis pada 2 Juni di hari waktu Indonesia Barat. Mattia De Sciglio segera perbarui kontrak dengan Juventus. Menurut kabar dari La Gazzetta Sport, kontrak baru akan ditandatangani oleh De Sciglio akan membuatnya menerima hanya 1,5 juta euro saja per tahun. Menurut 50% dari gajinya saat ini yang berjumlah 3 juta euro per tahun. Lebih lanjut, warta ini dikonfirmasi oleh jurnalis Romeo Agresti bahwa meskipun belum ada peresmian perihal kesepakatannya, namun kedua belah pihak telah bersepakat untuk melanjutkan kerjasama. Masa bakti sang pemain timnas Italia akan segera habis pada 30 Juni mendatang. Namun ia merupakan salah satu pemain kesukaan Massimo Allegri dan telah meraih kembali tempatnya di skuad setelah kembalinya ia dari masa pinjaman bersama Olimpik Lyon pada musim lalu. Musim ini, sang fullback berusia 29 tahun telah bermain dalam 20 pertandingan Serie A. Ia bisa diandalkan di kedua sisi sayap lini pertahanan ketika dibutuhkan. Mattia De Sciglio telah bermain untuk Juventus sejak musim panas tahun 2017. Ia direkrut dari AC Milan dengan mahar sekitar 12 juta euro. Sejak saat itu, ia telah bermain 91 kali untuk tim, dengan memenangkan 3 gelar Scudetto, 3 Piala Super Italia, dan sebuah Coppa Italia. Pelatih Juve pada saat ini Allegri adalah orang yang mengorbitkan De Sciglio dari tim akademi AC Milan.
Dia pula yang membawanya ke Juve hingga kini mendapatkan tempatnya kembali meski kontraknya hendak habis. Juventus berupaya untuk datangkan Aymeric Laporte dari Manchester City. Ketika Jorginho hal ini dipastikan akan tinggalkan Juventus, menjadikan Massimo Allegri akhirnya mencoba untuk kembali memperkuat sektor pertahanan dengan mencoba datangkan pemain anyar di jendela transfer musim panas 2022 ini. Menurut laporan yang dilansir oleh Football Espana, yang terlihat kini sedang mengincar bek tengah milik Manchester City, Aymeric Laporte. Banyak pihak memang beranggapan apabila Juve akan kesulitan mewujudkan hal itu, mengingat ia masih jadi andalan utama bagi Pep Guardiola. Walau begitu, posisi Laporte sejatinya tak begitu terlihat aman pada musim 2022-2023 mendatang. Mengingat masih harus bersaing dengan John Stones untuk merebutkan satu tempat di sektor pertahanan bersama Ruben Dias. Melihat adanya persaingan yang ketat, maka Juve pun ingin memanfaatkan situasi tersebut. Terlebih Allegri sepertinya lebih bisa menjaminkan tempat utama secara reguler pada bek berusia 28 tahun ini setelah mereka memang sedang melakukan perebakan skuad. Meski belum ada penawaran resmi yang diajukan, tim asal kota Turin itu disinyalir bisa membuka tawaran dari harga 45 juta pound.